Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di calon sarjana sipil. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu perbedaan antara relative distance dan absolute distance, atau yang bisa disebut dengan jarak sebenarnya dan persentase jarak pada sebenarnya. Oke, kali ini di sini saya akan menggunakan template BIM secara langsung. Jadi kita tinggal menentukan tumpuannya ada berapa, batangnya ada berapa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke new model. Nah, di sini saya akan langsung dengan settingan unit atau satuan yaitu kilonewton meter celcius. Dengan template kita ingin menggunakan BIM di sini. Nah, pada pembuatan grid kemarin, seperti yang dicontohkan oleh saya kemarin, itu akan muncul settingan atau setup dari template grid only. Sedangkan untuk template BIM itu terdiri dari number of span atau jumlah batang yang ada dan span length atau panjang dari setiap batangnya. Apabila kalian ingin membuat batang dengan ukuran panjang yang sama, maka kalian cukup mengisikan berapa jumlah batang yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita kasih 4 dan panjang per atau setiap batang yang kalian inginkan. Misalkan panjang setiap batang yaitu adalah 5, maka setiap batang akan memiliki jarak 5 meter. Tapi jikalau kalian ingin mengubah atau memvariasikan jenis batangnya atau panjang batangnya, kalian bisa mengubah pada custom grid di sini atau edit grid di sini. Kita klik grid karena saya ingin membuat batang yang panjangnya berbeda-beda. Kita misalkan kita titik tumpunya pada A, yaitu kita titik 0. Misalkan dari titik B itu ada 5, pada titik C ada 12, dari titik A ke D itu ada 20 misalkan, pada titik D ke E ada 25 atau 5 meter. Oke, kita oke saja langsung. Setelah kita menentukan berapa jumlah tumpuan, terus panjang setiap batang, maka kita tinggal oke secara langsung. Nah, maka akan langsung terbentuk batang dengan tumpuan yang setelah tersedia oleh SAP 2000 secara default. Bentuknya seperti ini. Kita karena tidak memakai untuk bentuk 3D visualnya, kita akan close dulu untuk 3D visualnya. Nah, karena di sini saya ingin memakai hanya 2 tumpuan, yaitu sendi dan roll, maka saya akan menghapus dulu batang yang sudah tersedia secara default di sini. Kita hapus, kita klik delete. Setelah itu kita buat batangnya atau buat frame-nya. Kita buat frame. Nah, setelah kita selesai pembuatan frame, seperti kemarin, kita akan membuat join-nya atau titik tumpunya. Misalkan kita ambil titik di titik A, kita ke sign, join, resist. Di sini saya pakai sendi. Dan di sini kita ingin membuat roll. Nah, kita buat roll. Nah, sekarang masuk ke pokok pembahasan atau apa sih perbedaan antara relative dan absolute distance. Oke, seperti yang kemarin, kalau kita ingin melakukan pembebanan, kita harus klik dulu batang yang ingin kita lakukan pembebanan. Sebagai catatan, kalau kalian tiba-tiba, aduh, berapa ya panjang batang dari A titik B? Kalian tidak usah mencari catatan kalian. Kalau misalkan kalian lupa, kalian cukup klik kanan pada batang yang kalian inginkan. Nah, maka akan tampilkan objek model di sini. Kalian bisa lihat banyak sekali tampilan di sini, ada seperti section properties atau biasa disebut jenis batang yang kalian gunakan atau yang lainnya. Nah, untuk mengetahui
panjang dari batang tersebut, kita ke location. Nah, di sini kita akan lihat panjang dari batang A menuju batang B yaitu sebesar 5 meter. Kita kalau misalkan gak ada perubahan, kita oke saja. Nah, terus kita masuk ke assign frame load. Misalkan kita ingin memulai dari beban terbagi merata. Di sini beban terbagi merata yang kita inginkan, misalkan kita mulai dari relative distance atau persentase jarak dari batang tersebut. Di sini kalian bisa men-setting misalkan pada jarak setengah batang atau 50% dari batang, berarti 0,5 dari batang, terus kemudian 3/4 dari batang 0,75, dan kemudian satu batang utuh atau 100% ukuran batang tersebut. Nah, di sini misalkan kita mulai dari pembebanan yaitu 20. Kemudian misalkan tiba-tiba di setengah batang tersebut mengalami kenaikan sebesar 30. Kemudian turun lagi pembebanannya di angka 15, dan di terakhir ada pembebanan 0 atau tidak ada pembebanan sama sekali pada total panjang jarak, yaitu pada jarak 5 meter pada bentang A sampai B. Kita oke. Nah, maka yang terjadi pada bentang awal atau pada titik 0, bebannya adalah 20 kN per meter. Sedangkan pada setengah bentangnya itu adalah 30 kN per meter. Dan pada 3/4 batang atau 0,75 atau 75% dari batang tersebut ada pembebanan sebesar 15 kN per meter. Dan pada batang akhir atau pada maksimum batang atau panjang batang paling akhir maksimal yaitu sebesar 5, maka pembebannya 0 seperti yang kita buat tadi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan absolute. Nah, perbedaannya adalah apabila kita membuat absolute, maka kita hanya cukup menentukan panjang dari batang tersebut, di mana panjang batang tersebut kita alokasikan secara menyeluruh atau kita tempatkan pada jarak yang kita inginkan, bukan seperti yang tadi adalah di relative distance kalian menentukan persentase jarak batang tersebut. Sedangkan di absolute distance kita menentukan jarak per meternya atau bentang yang selama bentang pada batang tersebut. Kita langsung contohkan saja. Kita misalkan ambil contoh pada batang B dan C. Misalkan kalian lupa, kita klik kanan saja, kita location, yaitu ada jarak 7 meter. Kita klik lagi batangnya, kita ke assign, frame load, distribute. Nah, di sini kita menggunakan absolute distance, di mana misalkan pada jarak awal batang itu sebesar 20. Kemudian naik pada jarak 3 meter yaitu sebesar 30. Kemudian pada jarak misalkan kita ubah jadi 5, pada 5 meter dia turun sejauh 15 kN, dan di ujung batang atau di titik 7 itu menurun hingga sejauh 0. Kita oke. Nah, maka yang terjadi pada batang tersebut adalah pada jarak 0 atau titik awal yaitu sebesar 20 kN. Sedangkan pada jarak 3 meter ada sebesar beban 30 kN. Pada jarak 5 meter terdapat beban 15 kN. Dan di akhir tidak ada beban sama sekali. Oke. Nah, di sini juga kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa relatif dan absolute distance itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yaitu adalah penggunaannya dalam bentuk pengaplikasian jarak tersebut. Yang mana relatif adalah persentase panjang batang, sedangkan absolute jarak real atau jarak secara langsung pada batang tersebut. Relative distance itu dalam persen, absolute distance
dalam meter langsung, secara langsung. Misalkan berarti relative distance 10% dari 6 meter, berarti pada jarak 10% atau 0,6 dari 10 meter, 0,6 dari 6 meter yaitu 1 meter pada 1 meter. Sedangkan kalau kita memakai absolute distance, berarti kita hanya cukup menuliskan 1 meter saja. Tidak perlu memikirkan persentase atau persen atau desimal yang kita ingin buat pada relative distance. Lebih mempermudah kalian pengerjaannya. Terus Mas, bisa nggak Mas kalau misalkan di beban terpusat pakai relatif atau absolut? Itu bisa, tidak ada pengaruh sama sekali. Kita contohkan saja pada batang C yang memiliki bentang sebesar 8 meter. Kita klik batangnya, kita assign frame load pointed. Misalkan kita pakai segini, kita default saja, kita add, jangan lupa kita pakai relatif. Misalkan kita ingin buat di jarak 0,5% dari bentang C menuju D. Misalkan kita ingin 14 dan di jarak 0,75 ada 60. Kita oke. Maka pada seperempat batang akan terdapat pembebanan 14 kN, dan pada 3/4 batang ada beban 60 kN. Begitu pula kalau kita ingin menambahkan dengan metode absolut, kita hanya mengganti beban yang kita inginkan. Misalkan kita buat default saja. Misalkan pada bentang 3 meter kita ingin buat sebesar 70 misalkan. Ini kita hapus, kita ubah, kita oke. Batangnya belum klik tadi. Assign frame load pointed, kita relatif, kita ubah menjadi 3, ini 70, kita oke. Nah, pada jarak 3 meter pada bentang akan muncul beban sebesar 70 kN. Nah, jadi kalian sudah paham akan sampai situ. Jika kalian masih merasa ada yang bingung atau ada yang mengganjal pikiran kalian, kalian bisa komen di bawah, di bawah video ini. Nah, terus di sini ada tips and trick jikalau kalian menemukan beban khusus untuk beban terbagi merata. Di sini kalian bisa membuat dengan metode seperti tadi, mengisi kolom pada load yang di bawah sini, atau mengisi pada uniform load. Nah, di sini apabila kalian mengisi pada uniform load seperti yang saya bilang tadi, kita buat dulu batang kosongnya. Nah, misalkan ini kita batang AB, kita buat beban terbagi merata secara menyeluruh atau secara sama. Kita hanya cukup mengetikkan beban yang kita inginkan pada bentang yang kita tentukan tadi. Misalkan kita ingin membuat secara menyeluruh dari A sampai B sebesar 20. Cukup mengisikan pada kolom ini, maka akan terbentuk beban merata sejauh dari A sampai B sebesar 20 kN per meter persegi. Nah, seperti berikut, maka akan terbentuk beban terbagi merata sebesar 20 kN dari A sampai B. Nah, di situ perbedaan antara pengisian dari beban terbagi merata. Apabila kalian ingin memvariasi atau menemukan soal ternyata beban terbagi meratanya memiliki variasi beban seperti tadi 20, 30, 15 seperti batang B dan C, kalian bisa mengisikannya pada kolom yang kedua pada loads yang di bawah sini.
Apabila kalian ternyata menemukan soal yang ternyata dari batang tersebut beban terbagi merata dengan beban yang sama, maka cukup mengisikan pada uniform load di sini. Oke. Kalau begitu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa seperti tadi yang sering saya bilang di awal, bahwa relatif adalah persentase jarak dan absolut ada jarak asli atau jarak yang bisa kita tentukan sesuai dengan panjang batang tersebut. Mungkin cukup sekian kali ini, video kali ini tentang perbedaan antara relative distance, absolute distance, dan penggunaan uniform loads dan loads pada beban terbagi merata. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka, kalian bisa komen dan like dan subscribe video ini biar kami semakin sering upload ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.